Beliau baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan juga beliau baca ayat wa qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau ya Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Sampai akhir ayat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, maka agama kita adalah agama al-jamaah dan agama al-ulfah, persatuan, wal ijtima' dan kesatuan. Dan perpecahan bukan dari agama. Karena itulah berbilangnya jamaah ini itu bukan bagian dari agama. Karena agama memerintahkan kita untuk menjadi satu jamaah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu lil muslimi kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang muslim bagi muslim yang lain bagikan satu bangunan, sebagian dari bangunan itu menguatkan bangunan yang lain. Dan beliau berkata, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, rahmat merahmati, sayang menyayangi, perumpamannya bagikan satu jasad. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan diketahui bersama bahwa bangunan atau jasad itu cuma satu, yang saling berpegang antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada perpecahan. Demikian pula bangunan, kalau dia berpecah akan runtuh bangunan tersebut. Demikian pula jasad, kalau dipisahkan antara anggota-anggota tubuhnya maka hilanglah kehidupannya. Demikian pula al-ijtima', persatuan kita umat Islam. Kita ini di atas satu jamaah, di atas dasar tauhid dan manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas dasar agama Islam, Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Nah, sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, akan memecah belah kalian dari jalannya. Ya, sampai akhir ayat. Kata beliau, maka jemaah-jemaah ini dan perpecahan yang terjadi sekarang ini, pada hari ini, itu adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Bahkan agama Islam sangat melarang hal tersebut. Dan agama Islam memerintahkan untuk bersatu di atas akidah tauhid, di atas manhaj Islam, jamaah yang satu, umat yang satu, sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah Ta'ala memerintahkan dengannya. Persatuan dan berbilangnya jamaah ini semuanya adalah dari makar syaitan, dari jerat-jerat syaitan kalangan jin dan manusia pada umat ini. Dan terus menerus orang kafir dan orang munafik dari zaman dahulu mereka menyusupkan berbagai macam racun untuk memecahkan persatuan umat. Orang-orang Yahudi berkata, "Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfur akhirah la'allakum yarji'un." Ini misinya orang Yahudi, orang-orang kafir dari dulu seperti itu. Bagaimana caranya umat Islam berpecah? Orang Yahudi berkata, kalian beriman. Seperti kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman di awal siang. Nanti di akhirnya kalian kafir lagi. Ya, kalian beriman, nanti kafir lagi. Beriman lagi, kafir lagi. Maksudnya mereka, supaya dengan itu orang-orang beriman lihat, oh ini masuk Islam, kemudian kafir, masuk Islam, kemudian kafir. Sehingga mereka ragu dalam agamanya. Dan mereka pun kembali meninggalkan agamanya. Itu misinya dulu orang-orang Yahudi. Ingin memecah belah umat Islam. Nah, demikian pula orang-orang munafik. Terus itu pemikiran mereka. Apa kata orang-orang munafik? Katanya, la tunfiq wala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian memberikan nafkah kepada orang yang di sisi Rasul. Jangan kalian berikan sedekah. Biarkan mereka. Kalau mereka tidak dapat nafkah, maka mereka akan bercerai-berai. Akan berpisah nanti. Nah, ini pemikiran jahilnya orang-orang munafik. Padahal rezeki itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Orang munafik juga mereka bikin masjid dirar. Disebutkan dalam ayat Al-Quran orang-orang yang membuat masjid dirar sebagai dirar dan kufran dan memecah belah kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka secara global ulama Islam dan ulama ahli sunnah yang dulu maupun yang sekarang, mereka tidak membolehkan perpecahan dan tidak membolehkan
berpartai dan kelompok-kelompok yang beraneka ragam manhaj dan akidahnya ini, ya, itu tidaklah dibolehkan. Ya, sungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW, dan dalil-dalil tentang hal tersebut sangatlah banyak yang diuraikan pada tempat-tempatnya. Ya. Kemudian fatwa yang kelima, fatwa ini dari buku lain, dari buku yang berjudul Tuhfatul Mujib, ya, karya Syekh Mukbil rahimahullah. Dan fatwa ini adalah fatwa dari Syekh Mukbil rahimahullah taala tentang hukum berpartai. Sebenarnya panjang ya kalimat-kalimat beliau, ya, dan banyak. Tetapi di sini saya akan membacakan sedikit dari fatwa beliau. Ya. Sebenarnya beliau ditanya tentang Hizbut Tahrir, tentang ini, ya, dan jawaban beliau yang kita inginkan di sini tentang masalah hizbiyah. Kata beliau, manusia dalam masalah hizbiyah, ya, manusia itu terbagi dua hizb. Ada Hizbur Rahman, ada Hizbul Syaitan. Ya. Hizbur Rahman, mereka tidak boleh berpecah, kata Syekh Mukbil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, ya, dan mereka berkelompok-kelompok, engkau tidaklah termasuk dari mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasara telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu Hurairah, dan di riwayat Abu Daud dari hadits Muawiyah semisal dengannya. Dan di dalamnya ada tambahan, kata beliau, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah al-jamaah. Kemudian beliau berkata, wa sayati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibi. Akan datang nanti satu kelompok yang hawa nafsu akan saling menguasai pada mereka, ya, sebagaimana anjing, ya, saling menggonggongi orang yang ingin dia mangsa atau ingin dia terkap. Nah, kata beliau, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi ini, kata Syekh Mukbil, ini telah terjadi. Hawa nafsu telah menjadi banyak, dan hizbiyat itu telah menjadi banyak. Padahal Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa al-quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Ya, kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, ya, satu quddah demi satu quddah, ya, satu jengkal demi satu jengkal, sampai kalau mereka orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang bob ini sejenis biawak, ya, maka kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka ini Yahudi dan Nasara? Maka Nabi berkata, siapa lagi? Ya, maksudnya siapa lagi kalau bukan mereka? Dan juga Nabi SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, sebagian darinya menguatkan bagian yang lain. Kemudian kata beliau, setelah menguraikan dalil-dalil ini, ya, kata beliau, maka hizbiyah ini, sebagian dari mereka membuat lari dari sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka menikam yang lainnya. Andai kata ada yang berkata bahwa hizbiyah ini telah mewujudkan apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu keinginan musuh Islam supaya kaum umat ini terpecah dan tercerai-berai persatuan mereka, ya, dan menjadi lemah kekuatan mereka. Andai kata ada yang mengatakan seperti ini, kata Syekh, bahwa ini adalah untuk mewujudkan keinginan umat Islam, keinginan musuh Islam yang seperti itu, maka kata Syekh Mukbil, orang yang mengucapkan seperti ini adalah benar. Lakana shadiqan, kata beliau. Nah, ini sekilas dari fatwa beliau yang menunjukkan tentang haramnya hizbiyah. Nah, dan banyak lagi dari fatwa-fatwa beliau menunjukkan tentang hal tersebut. Maka dari fatwa-fatwa ini dan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, kita bisa memberikan beberapa kesimpulan tentang rusaknya berpartai tersebut. Ya. Yang pertama, adanya partai-partai ini sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak di atas tuntunan para ulama as-salaf, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, padahal umat Islam ini sudah berlalu, ya, berapa generasi dan tidak dikenal ada partai-partai, ya,
Tidak dikenal waktu terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali, ada yang bikin partai-partai, enggak ada. Nah, enggak ada yang mengenal seperti itu di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang kedua,